Puji nama Tuhan, Shalom semuanya yang hadir di Zoom malam hari ini, dimanapun berada, di rumah maupun di perjalanan. Mari sore hari ini kita sama-sama datang bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan karena Tuhan setia dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bersyukur sebab Tuhan baik bahwasanya selama-lamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Mari bersyukur karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam lautan. Tanganku ku angkat padamu. Untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi nyanyikan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan dalam hidup kami.
Lebih dari itu Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau selalu setia menyertai hidup kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami andalkan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah sore hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari dari awal katakan, walau dunia berubah, kami percaya namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu. Percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi dengan ucapan syukur katakan, walau dunia berubah, tapi kasih-Mu, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat segala hal yang sedang kami alami, kami mau bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dengan ucapan syukur katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, pengharapanku.
Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Mari percaya, katakan, oh, ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia. Kau setia, Kau setia. Ajar kami Tuhan, ajar aku berserah, sebab rencana-Mu, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan, ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia. Kau setia, Kau setia. Ajar kami Tuhan, ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna, pernah gagal. Bersama-Mu Tuhan, sama-sama katakan, bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencana-Mu. Bersama-Mu ku percaya, tiada yang sia-sia.
pakai sesuai bersamamu, bersamamu ku percaya tiada yang sia-sia bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau menulis hidupku, menyerah bukan bagianku, adalah kisahku. Sekali lagi dengan iman saudara katakan, bersamamu ku percaya tiada yang sia-sia. Ku tak akan gentar. Engkau menulis hidupku, menyerah bukan bagianku, kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Oh, ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, Kau setia, Kau setia. Ajar kami Tuhan, ajar aku berserah. Setiap rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah. Mari dengan percaya sekali lagi katakan, ajar aku percaya. Amin. Bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, Kau setia, Kau setia. Ajar aku berserah. Setiap rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Selalu sempurna dan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kami sembah, ajar kami percaya kepadamu Tuhan. Segenap hati kami hanya memandang-Mu Tuhan, hanya memandang-Mu Tuhan. Bukan karena yang kami lihat, bukan yang kami dengar, bukan yang kami rasakan, tapi pribadi-Mu Tuhan. Kami percaya padamu, kami berserah kepadamu Tuhan.
Percaya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Mari dengan percaya sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Percaya Tuhan punya rencana. Mari lebih lagi katakan, ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Percaya. Mari dengan percaya saudara, sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku percaya Tuhan punya, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi dengan percaya, mari katakan, come on. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikan kami, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan
percaya Tuhan, Kau yang Allah yang setia dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami kemenangan. Kau yang menguatkan hati kami terus percaya hanya kepada Tuhan, kepada janji-Mu Tuhan. Dan sore malam hari ini kami menyiapkan hati kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan kepada Ibu. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya ya, apa kabar? Puji Tuhan. Malam ini saya mau sharing sebetulnya apa yang Tuhan sudah sampaikan sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi malam ini saya ingin bagikan lagi kepada Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya ini menerima satu telepon Bapak Ibu. Dan sebetulnya atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, saya ini boleh dikasih kesempatan untuk punya teman, punya sahabat, sampai seperti anggota keluarga yang baru. Dari orang yang boleh dibilang termasuk salah satu orang yang cukup penting, cukup cukup punya posisi secara ekonomi di Indonesia. Dan tadi pagi beliau telepon-teleponan dengan saya setelah kami 3 bulan ini ndak kontak. Singkat cerita, dia tanya sama saya, Ruth, kamu dapat apa tentang kondisi ke depan? Lalu saya sharing dengan beliau. Dan dia bilang, tolong topang dalam doa, karena Indonesia kita akan menghadapi keadaan dan tantangan yang makin berat ke depan. Dan dia bilang kelihatannya malah lebih cepat dari dugaan akan banyak masa-masa kondisi yang sulit di bangsa kita secara ekonomi ya Bapak Ibu. Ujung-ujungnya memang awal-awalnya semua berawal dari kondisi ekonomi. Nah, malam ini saya pengen sharing dengan Bapak Ibu Saudara gimana kita perlu belajar untuk mempersiapkan diri. Saya sering ngomong begini, kalau ada orang yang memberikan entah itu nubuatan atau ramalan, apapun istilahnya, prediksi ekonomi, politik, dan sebagainya, kalau itu positif ya terima dengan syukur, terima dengan sukacita. Tapi kalau itu agak negatif, yang nggak enak, maka saran saya jadikan itu sebagai sebuah peringatan. Jadikan itu sebagai sebuah bahan untuk persiapan. Ibaratnya itu gini loh Bapak Ibu, kalau ada orang ngeramal cuaca lalu bilang akan terjadi hujan, maka langkah kita adalah persiapkan payung. Kalau kita memang berencana untuk keluar rumah, atau kita tidak mau mempersiapkan payung, tapi kita juga nggak keluar rumah. Jadi tetap ada persiapan yang kita harus lakukan. Demikian juga saya berharap semua teman-teman malam hari ini, jadi saya mendengar cukup banyak hamba Tuhan maupun orang-orang bisnismen yang singkat cerita mengingatkan kita semua bahwa keadaan-keadaan ke depan akan tidak mudah. Saya mau ajak kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bisa mempersiapkan diri seperti firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, coba buka, kita akan melihat beberapa kisah di Alkitab bagaimana mereka di tengah masa sulit, bagaimana mereka menjadi eh, orang-orang yang istilahnya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menang melewati masa-masa sulit. Kita akan melihat cerita yang pertama dari Kitab Kejadian pasal yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima.
Kitab Kejadian pasal yang kelima. Kita akan melihat ayat 22. Kejadian pasal 5 ayat 22. Oke, sampai dengan ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara, kita tahu bahwa sejak kejadian Kain membunuh Habel, maka bumi itu menjadi, sebetulnya sejak Adam jatuh dalam dosa, bumi itu makin lama makin bobrok, makin lama makin rusak. Dan ketika Kain membunuh Habel, kondisi anak-anak manusia juga semakin rusak dan berantakan. Kalau kita belajar tentang keturunan Kain, wow, keturunan Kain itu luar biasa keren. Maksudnya keren catatan negatifnya ya. Jadi kondisi bumi pada saat itu, pada zaman Henokh ini, boleh dibilang adalah kondisi yang sulit. Kondisi yang sangat kering, kondisi yang sangat sukar. Tetapi apa yang menjadi rahasia dari Henokh? Sebetulnya simple, Bapak Ibu. Bagaimana melewati masa sukar ini? Rahasia dari Henokh adalah dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, terjemahan yang lain dituliskan bahwa Enoch walk with God, berjalan dengan Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibraninya, kata berjalan yang dipakai adalah kata halak. Nah, tema khotbah malam hari ini saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau saudara suka dengan judul tema khotbah adalah saya mengajak kita masuk lebih dalam. Jadi kunci dari Henokh bisa melewati masa sulit di tengah bangsanya, di tengah keadaan di bumi adalah cuman simple, dia selamat sampai akhir, dia menang sampai garis akhir adalah karena dia bergaul dengan Allah. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat juga satu rahasia, satu kunci yang pernah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Apapun kondisi ekonomi yang akan terjadi di hari-hari ke depan, Bapak Ibu, saya dikasih info sama teman-teman ya, bagaimana beberapa perusahaan sudah mulai mem-PHK cukup banyak orang. Dan dampak PHK ini tidak main-main loh Bapak Ibu. Kalau semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berarti semakin banyak orang yang susah. Dan semakin banyak orang yang susah, kita juga tidak tahu bisa larinya kemana-mana ya. Tapi intinya bahwa kita sedang menghadapi tantangan yang perlu kita persiapkan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita perlu bisa menangkap persiapan apa yang perlu kita lakukan. Kalau kita belajar dari Henokh di tengah kondisi dunia yang sedang tidak mudah, kuncinya Henokh itu adalah berjalan dengan Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15. Kita lihat ayat yang keempat. Sebetulnya inilah yang menjadi kunci yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam segala musim. Baik musim kering maupun musim enak. Baik musim susah maupun musim senang. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan sendiri mengajarkan ke kita bahwa pada dasarnya kita ini seperti ranting. Kita ini seperti ranting. Kita bukan diumpamakan seperti daun. Kita seperti ranting dan Tuhan Yesus sebagai pokok. Lalu Alkitab menuliskan sebagai ranting, kita tidak akan bisa menang. Kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur. Anda perhatikan, kata yang dipakai adalah tinggal. Tinggal itu bukan cuman melekat. Jadi itu sebabnya saya mengajak kita malam ini belajar
dimensi yang lebih dalam dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu ada macam-macam. Ada yang cuman kita melekat, ada yang cuman kita sekedar tahu, ada yang kita kenal sebagian. Tapi di dalam Yohanes pasal 15, kita diajarkan satu dimensi hubungan dengan Tuhan, yaitu yang namanya tinggal di dalam. Saudara, beda banget antara melekat dengan tinggal di dalam. Nah, sebetulnya saya melihat Yohanes 15 ayat 4 dengan cerita dari Henokh, ini ada kemiripan, ada blueprint yang sama. Nah, ada dua faktor yang saya tangkap, ya, dua faktor pertama. Yang saya tangkap, kalau kata tinggal di dalam, itu kata yang dipakai di dalam bahasa Inggris itu berbeda sekali ya Bapak Ibu ya. Di dalam bahasa Inggris kata live itu tinggal dalam bahasa Inggrisnya ada live, ada stay. Ada banyak macam-macam. Ada remain. Nah, kata tinggal itu dalam bahasa Inggris antara live sama stay aja sudah beda. Kalau live itu tinggalnya permanen. Kalau stay itu temporary. Jadi misalnya kalau Anda tanya, kamu tinggal di hotel mana? Nah itu kita enggak bilang pakai kata live, kita bilang stay di hotel mana. Jadi live itu lebih permanen. Nah di dalam bahasa Inggris kita pakai kata tinggal. Dia itu di dalam bahasa Inggris pakai kata abide. Kalau kita bilang kata abide, itu ilustrasinya adalah kalau Anda pernah tahu saset teh, ya, teh yang ada sasetnya itu ya. Anda tahu teh itu ketika dimasukkan ke dalam segelas air, maka caranya gimana? Teh itu nyemplung, dicemplungin semuanya. Tidak ada yang ujungnya doang, tidak ada yang sampai separuh, tapi semua saset itu terendam ke dalam air. Nah, kata abide yang dipakai di dalam Yohanes 15, Tuhan memberikan sebuah kunci kepada saudara dan saya, bagaimana hidup kita bisa berbuah, bagaimana kita bisa hidup menang, bagaimana kita bisa mengatasi masa kekeringan, bagaimana ketika melewati masa-masa sulit kita bisa tetap berbuah dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang sukar. Kuncinya kalau di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 itu abide atau tinggal di dalam, tercemplung di semuanya, masuk tenggelam di dalamnya semua. Kalau di dalam Kejadian pasal 5, lo itu kan kata berjalan toh Bu, kata berjalan. Berjalan kan bukan tinggal, beda banget. Nah, saya menangkap kata halak, Saudara ya, halak. Jadi halak itu punya arti bukan sekedar cuman jalan. Kalau saudara jalan keluar, itu kita bisa pakai kata jalan, halak. Tapi halak itu punya meaning lebih daripada jalan, yaitu halak itu berjalan untuk waktu yang cukup lama, berkesinambungan, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi halak itu artinya jalan dalam sebuah journey. Saudara, bahasa Inggris itu lumayan dalam juga ya. Journey itu beda sama trip Bapak Ibu. Kalau trip itu misalnya Bapak Ibu mau trip kemana? Ke Hong Kong. Trip kemana? Ke Malaysia. Itu trip. Artinya pendek. Tapi kalau journey itu sangat panjang jangka waktunya. Nah, kata yang dipakai dalam kasusnya Henokh berjalan dengan Tuhan, itu artinya Henokh berjalannya itu long term, panjang jangka waktunya Bapak Ibu, bukan short term, bukan jangka waktu cuma 1 minggu, bukan jangka waktu cuma 10 hari seperti orang jalan-jalan ke luar negeri. Ini journey, artinya jalannya tuh long term, sampai panjang, bahkan sampai seumur hidup. Nah, hal pertama yang saya tangkap dari arti masuk dalam hubungan yang lebih dalam, yang pertama adalah ada yang namanya unsur berkesinambungan. Ada yang namanya unsur konsisten. Ada yang namanya unsur di mana hubungan dengan Tuhan itu berjalan bukan short term, bukan cuma 1 minggu, bukan cuma doa puasa 10 hari, tapi short term journey berjalan bersama
akrab, ngobrol, ngalamin suka duka untuk jangka panjang. Jadi ada waktu konsisten. Nah, kesimpulannya, saya ajak lihat 1 Tawarikh 28 ayat 9. 1 Tawarikh pasal 28 ayat ke-9. Ini adalah kisah di mana Daud itu menjelang dia mau meninggal. Nah, biasanya orang mau meninggal, Bapak Ibu, itu kalau memberikan pesan, pasti pesannya sangat penting sekali. Tidak pernah ada orang tuh mau meninggal pesannya tuh yang tidak penting. Kalau Daud mau meninggal, maka pesan dari seseorang yang hampir mati itu pasti merupakan pesan yang sangat penting. Apa pesan Daud? Daud cuma pesan begini, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dan seterusnya. Pesan Daud sederhana, tapi dalam. Dia bilang begini, kenalah Allahnya ayahmu. Jadi Daud itu bilang begini, anakku, kenalah dengan Allahnya Papa. Papa menyembah Allahnya orang Israel, kenalah dia. Kata yang dipakai oleh Daud dari kata kenalah di perjanjian lama adalah ginosko. Ginosko itu artinya kenal seperti tingkat suami istri. Bahasa kasarnya gini Bapak Ibu, Anda sudah berusia 17 tahun ke atas ya. Jadi kata ginosko sebetulnya dipakai untuk uh, menyatakan hubungan suami istri di mana suami istri menjadi satu, berpelukan menjadi satu, tidak ada dipisahkan bahkan oleh selembar benang pun tidak. Tidak dipisahkan oleh selembar benang pun. Jadi Anda jangan berpikir ngeres ya. Jadi intinya ginosko ini adalah sebuah tingkat kesatuan antara suami dengan istri di mana tidak ada pemisah selembar apapun benang. Berarti apa? Hubungan dengan Tuhan itu digambarkan seperti itu. Berarti tidak ada jarak. Jadi ketika kita berkata kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka unsur yang salah satu yang harus kita miliki adalah kita tidak ada jarak dengan Tuhan. Kalau saudara bilang, saya sudah lama merasa kering, kalau sembayang kok rasanya enggak ngerasain apa-apa gersang, berarti Anda sudah mulai ada jarak. Kalau saudara berkata, saya kok sudah lama ya kayaknya enggak nyapa Tuhan, berarti Anda ada jarak. Saudara, Anda bisa cerita, kalau sama suami dengan istri itu hubungan Anda baik, akrab, atau enggak, bagus atau enggak. Ketika hubungan Anda dengan pasangan Anda tidak ada jarak, maka di situ Anda bisa bilang, iya, saya dengan suami saya dengan istri saya, hubungan kami baik-baik saja. Tidak ada jarak. Ada konsisten, ada kesinambungan, tinggal di dalam seperti yang namanya teh celup. Semua sasetnya masuk ke dalam. Tidak ada yang namanya cuman ujungnya. Artinya relationship, hubungan saudara dengan Tuhan harus sampai pada level di mana saudara tidak ada jarak. Kemarin saya mengajarkan di komunitas, salah satu tips simple sekali untuk mengajar bagaimana kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada jarak. Salah satu bentuk simpelnya adalah saya mengajarin mereka 24 hour with God, 24 jam dengan Tuhan. Tentunya terpotong waktu tidur. Saya berkata begini, saya terpesona, saya mengagumi seorang Romo bernama Brother Loren yang konon sempat diceritakan mukanya tuh bercahaya seperti wajahnya Musa. Dan dia itu tadinya berasal dari background militer, saudara. Tapi kemudian setelah dia ditangkap Tuhan, dia menyerahkan hidup, dia bergabung dengan sebuah biara.
Dia pikir karena dia dari background militer, paling tidak di Biara dia akan dapat posisi yang cukup baik lah, sesuai dengan dia punya background. Di luar dugaan ternyata dia ditempatkan di Biara sebagai Romo yang bertugas di dapur. Jadi tugasnya itu memasak, pokoknya di dapur lah saudara untuk menyiapkan makanan buat seluruh penghuni Biara. Dia sempat protes dengan Tuhan. Kenapa saya dari background seperti ini, kok Tuhan naruhnya seperti ini? Ujung-ujungnya saya nyerahkan hidup kok ditaruh di bagian dapur. Nah, disitulah justru dapur telah menjadi sebuah sekolah yang mendidik Romo Brother Loren ini luar biasa. Itu sebabnya dia sampai menciptakan, mengarang sebuah buku yang berjudul God in the Kitchen. Tuhan di dalam dapur. Yang saya percaya sangat sulit menemukan buku itu hari ini ya saudara. Dan kalau saudara bisa menemukan buku itu, saya membaca buku itu saudara, dan bagus banget. Dan dia ceritakan di buku itu God in the Kitchen. Dia bilang dia pernah ditanya orang, Romo, Romo pasti banyak menghabiskan jam-jam untuk berdoa di chapel, di ruang doa. Si Romo bilang begini, saya justru sering ketemu Tuhan, itu bukan di chapel. Saya justru lebih sering ketemu Tuhan itu di dapur. Loh kok bisa? Dia bilang begini, saya waktu belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Nah dia ceritakan, membangun hubungan dengan Tuhan tidak selalu di kamar doa. Tidak selalu di dalam ruangan doa dan tidak selalu menunggu 2-3 lagu nyanyi dulu baru Tuhan datang. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya minggu lalu sempat sempat pelayanan ke Semarang dan saya ditanya sama seorang jemaat, Ibu Ruth, bagaimana sih cara saya datang doa menghampiri Tuhan? Karena ada pendeta mengajarkan, kamu kalau mau doa, kamu nyanyilah dulu 3 lagu, 2-3 lagu. Sebab kalau enggak, Tuhan enggak datang. Jadi kamu nyanyi 2-3 lagu, terus Tuhan datang. Kalau kamu enggak nyanyi dulu, kamu berarti doanya ngomong sama tembok, bukan ngomong sama Tuhan, karena Tuhan belum datang. Jadi kamu harus mengundang Tuhan dulu dengan menyanyi 2-3 lagu. Apakah begitu, saudara? Sejauh ini saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab bahwa Tuhan katakan begini, aku datang setelah 2 lagu, aku datang setelah 3 lagu, aku datang setelah kamu menaikkan puji-pujian. Ada ayat yang berkata Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tapi kan tidak dikatakan Tuhan baru datang ketika ada puji-pujian. Kenapa saya percaya begitu? Karena dia Yehova Shammah, artinya Allah Maha Hadir. Saudara belum menyanyi, dia sudah ada di dekat saudara. Saudara belum mengangkat tangan, Tuhan sudah hadir. Bahkan saudara belum membuat persekutuan, Tuhan sudah hadir. Tuhan ada di dekat saudara. Bahkan Tuhan katakan, aku tinggal di dalam engkau. Ya kan? Amin, saudara ya. Jadi bukan karena lagu gitu loh. Makanya kenapa ada orang-orang yang merasakan gini, eh, kenapa ya Buru, sekarang aku tuh kalau ke gereja, aku nggak pernah merasakan kayak dulu. Kalau dulu tuh merasakan kerenyang-kerenyang, kesemutan, merasakan bulu kuduk berdiri, bisa nangis. Sekarang kalau ke Tuhan nggak bisa nangis. Saya merasakan gersang, saya merasa kering. Saudara adalah sangat rugi kalau kita mengartikan bahwa kita itu merasakan hadirat Tuhan kalau kita nangis. Jadi kalau kita nggak bisa nangis, berarti Tuhan nggak hadir. Dan saudara merasakan kalau saudara bulu kuduk berdiri, baru Tuhan itu hadir. Bukannya kebalik ya Bapak Ibu. Biasanya kalau setan yang hadir, bulu kuduk berdiri kan gitu ya toh. Karena kehadiran Tuhan itu tidak bikin bulu kuduk berdiri kan. Setahu saya kehadiran Tuhan itu bikin ayem, bikin tentram kan gitu ya. Kalau bulu kuduk berdiri itu biasanya ada makhluk gaib yang lain kan gitu ya. Jadi kita tuh kayak begini ini sudah dibuat kita tuh sama Tuhan, jadi ada jarak. Sehingga kita merasa kalau untuk ketemu Tuhan itu harus nyanyi dulu lah. Kalau untuk ketemu Tuhan itu harus ada pemain musik dulu lah. Harus ada WL yang ngangkat lah. WL-nya kalau kurang persiapan, lagunya bikin down, berarti Tuhan tidak jadi datang lah. Ini semua adalah pengalaman atau pemahaman yang sama sekali membuat kita bukan makin dekat, memisahkan kita. Padahal Tuhan itu berkata, aku tuh Tuhan Maha Hadir. Aku tinggal bersama engkau. Tuhan memberikan rohnya untuk tinggal bersama kita. Amin, saudara. Tuhan sendiri tidak ada jarak dengan kita. Jadi yang masalah jarak
saudara, itu bukan Tuhan yang membuat jarak, tapi kita yang membuat jarak dengan Tuhan. Bagaimana kita membuat jarak dengan Tuhan? Ya pola pikir kita yang salah seperti tadi, saudara. Bahwa untuk berdoa itu harus bulu kuduk berdiri, baru Tuhan itu hadir. Kalau saya bisa nangis, baru Tuhan itu ada. Kalau saya pengakuan dosa dulu, baru Tuhan itu hadir. Kalau enggak pengakuan dosa, Tuhan nggak hadir. Semua pemahaman-pemahaman ini tanpa disadari telah membuat tembok yang membuat kita itu dibikinkan jarak sama Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat jarak sama kita. Bukankah firman Tuhan berkata begini, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau, dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kau. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau saudara berkata, aku merasa Tuhan meninggalkan saya, itu namanya perasaan. Dan perasaan itu sangat subjektif. Perasaan sangat bisa salah. Dan saudara, bukankah saudara bisa merasa gini, aku kok merasa dia tidak suka sama saya? Kan belum tentu, saudara. Itu namanya perasaan. Dan kita tidak bisa menjadikan perasaan sebagai ukuran kebenaran. Lalu apa yang harus kita jadikan ukuran? Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku tinggal di dalam kau. Rohku tinggal di dalam engkau. Aku Immanuel, Allah tinggal bersama dengan kita. Itu kebenaran. Berarti kita harus percaya bahwa kebenaran Tuhan, ya dan amin, bahwa Tuhan tidak pernah menjauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa Tuhan meninggalkan saudara, Tuhan sudah menyerahkan saudara, membiarkan saudara, itu adalah pola pikir yang dipengaruhi oleh setan nih saudara, yang membuat kita, membuat Tuhan jadi berjarak. Padahal Tuhan tidak mau membuat jarak, kita yang membuat jarak. Bagaimana kita bisa membuat tidak ada jarak? Kita harus ingat Yehova Shammah, Tuhan Allah Maha Hadir. Dia tinggal bersama dengan kita. Jadi kembali lagi ke cerita Romo tadi, dia bilang saya ketemu Tuhan itu justru paling banyak di dapur. Nah, yang menjadi pemisah selama ini, kita merasa Tuhan itu adanya di ruang doa, di chapel, di gereja. Tapi dia belajar dari kebenaran, dia pengalaman dia selama jadi uh, bagian di dapur. Dia bilang, waktu saya motong sayur, bersihin buah, waktu saya masak, dia ngomong, saya tuh ngobrol sama Tuhan. Bahkan saya ngomong gini, Tuhan, saya potong ya sayur ini yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, saya mau masak ini yang terbaik buat Tuhan. Jadi berawal dari hal-hal simpel sekali, dia itu ngobrol dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa hari-hari ini ketika ada banyak tantangan terjadi, justru Anda jangan membuat jarak sama Tuhan. Adalah sesuatu yang sangat rugi, orang tuh cerita gini, saya ini sumpah, saya nggak bisa berdoa. Akhirnya makin menjauh dari Tuhan. Kita rugi besar, karena semakin kita sumpah dan kita menjauh dari Tuhan, kita semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan. Justru waktu kita sumpah, waktu kita dari masalah, kita ada tekanan, kita semakin memerlukan untuk dekat sama Tuhan. Amin, saudara. Jadi, sesumpek apapun, sesukar apapun, jangan pernah membiarkan waktu-waktu di mana saudara membangun relationship sama Tuhan itu digantikan. Nah, saya mengajarkan di komunitas, ayo coba kita belajar seperti kata Brother Loren, dia ditanya berapa jam dia berdoa sehari. Dia bilang begini, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti bagaimana? Berarti setiap jam dia berdoa sebentar-sebentar. Setiap jam. Saudara, jadi berdoanya 1 jam. Saudara dan saya kadang berdoa, katakan doa pagi, doa subuh, 2 jam. Tapi kalau kita mau jujur dari 2 jam yang benar-benar efisien itu berapa menit? Karena saya percaya dari 2 jam, saya ini latar belakang guru Bapak Ibu, dan saya tahu daya konsentrasi manusia itu sangat pendek. Kemampuan manusia untuk konsentrasi full itu sangat tidak mungkin. Itu hanya pendek sekali. Anda bayangkan 2 jam, saya yakin tidak mungkin konsentrasi full. Ya, paling konsentrasinya mungkin cuma berapa menit, sisanya ngapain? Sisanya pikiran kita bisa ngelantur kemana-mana. Kita bisa kepikir, oh ya nanti mesti ketemu sama si A. Oh ya nanti hari ini mesti ada janjian sama ini. Itu pikiran masuk dari mana-mana.
atau bahkan karena doa subuh 2 jam, itu mungkin persentase terbesar kita kadang-kadang rada ngawang-ngawang, ngefly-ngefly, alias rada ngantuk-ngantuk, kita melihat alam roh yang tidak jelas, pokoknya putih-putih karena kita ngantuk dan ketiduran, Bapak Ibu langsung blank dalam sejenak. Nah, makanya saya bilang, eh, kita ini sulit gitu loh. Kemampuan manusia untuk konsentrasi full itu sampai konsisten cukup panjang itu tidak gampang, sulit sekali. Karena itu kenapa waktu saya mendengar membaca bukunya Brother Lawrence, saya menjadi happy banget karena dibilang begini, saya tiap jam tidak pernah melewatkan tanpa doa. Berarti yang saya bayangkan tuh misalnya nih jam 8 ke jam 9, dia menyempatkan untuk ngobrol dengan Tuhan. Jam 9 ke 10 dia lagi-lagi ngobrol sama Tuhan. Jam 10 ke 11 ya lagi-lagi ngobrol sama Tuhan. Ngobrol apa? Apapun aja. Mari saudara belajar, teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini, mari belajar. Kita introspeksi apakah hubungan pribadi saudara dengan Tuhan tidak ada jarak. Amin. Saya berdoa tidak ada jarak. Tidak ada yang berkata saya sudah lama tidak nyapa Tuhan, saya sudah kering, saya tidak bisa nangis. Saudara, saya tidak selalu nangis ketika ngobrol Tuhan. Kayak gini ya, nah saya kasih contoh nih, Pak Hanafi dan istri nih. Pak Hanafi ini baik, jadi kalau dibuat contoh tidak akan marah. Nah, Pak Hanafi sama istri, saya mau tanya ya, masa kalau Pak Hanafi sama istri bergaul karib, ngobrol, selalu diisi nangis? Enggak kan? Kadang-kadang ngobrolnya ya cuman panas ya Maya hari ini. Betul enggak? Ngobrolnya cuman gitu. Ngobrolnya juga enggak deep-deep banget. Kadang-kadang ngobrolnya cuman sesuatu yang alah, yang remeh sekali, yang panas ya Maya. Waduh, saya pakai baju ini bagus enggak ya Ma? Kan cuma sepele-sepele, bener enggak Bapak Ibu? Tapi kenapa kita tidak pernah belajar bahwa kita membangun hubungan kita dengan Bapa kita itu seperti itu. Makanya Alkitab memakaikan kata ginosko itu seperti suami istri. Masa Bapak Ibu sama suami istri satu dengan yang lain isinya cuma tangis-tangisan melulu. Bu, saya baru bisa merasakan Tuhan ketika saya tuh cirinya gampang. Kalau saya merasakan Tuhan tuh saya nangis. Ya ampun Bapak Ibu, sekarang saya sangat tanya sama Pak Hanafi. Pak Hanafi, apakah tanda bahwa Bapak itu ada istri di dekat Bapak? Saya nangis, Bu. Kalau ada istri, saya nangis. Saya jadi bertanya-tanya. Berarti kehadiran istri Bapak bikin Bapak nangis terus ya? Tidak pernah happy ya Pak? Iya. Kehadiran istri Bapak bikin nangis melulu. Jadi saya tuh heran gitu loh. Banyak banyak ukuran-ukuran yang kita pakai itu yang sebetulnya nggak biblical banget gitu kan. Jadi saya ngomong, Daud mengajarkan kenala Allah, dia pakai kata ginosko, seperti hubungan suami istri. Gimana sih hubungan suami istri yang baik? Nggak ada jarak lah Bapak Ibu, nggak ada jarak. Nggak ada jarak ini ya bicara tentang waktu, ya bicara tentang eh, frekuensi, ya kan? Seberapa sering, ya kan? Kita ngobrol. Dan nggak ada jarak ini juga bicara tentang apa? Topiknya kan, semakin dekat dengan seseorang, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu semakin dekat sama seseorang, semakin berani terbuka enggak? Semakin terbuka kan? Betul nggak? Tapi kalau Anda nggak dekat sama orang, berarti Anda cirinya salah satunya adalah Anda nggak bisa terbuka. Coba dites. Kalau Anda berdoa sama Tuhan, Anda terbuka enggak? Komunikasi saudara dengan Tuhan jujur enggak? Saudara, eh, kadang orang tuh berpikir pendeta itu seperti apa ya, makhluk yang berjalan di atas awan-awan, yang enggak pernah marah, yang kalau disakiti langsung secepat kilat mengampuni. Saya jujur loh Bapak Ibu, saya kalau doa enggak kayak gitu. Saya kalau doa lagi baru disakiti orang, saya ini kalau doa gini, Tuhan, orang ini ya, aduh, ih, ih, saya kudu, kudu, gini. Wah, saya, saya terbuka sekali. Saya jujur, orang ini menjengkelkan loh Tuhan. Tuhan aku tahu, Tuhan mau aku ngampuni.
Sebentar ya Tuhan, izinkan aku meluapkan dulu amarahku tentang dia. Ih Tuhan, aku mau cekik rasanya ini orang. Aku mau mulutnya ini loh, mau tak, gitu kan. Saudara, kalau ada tanya, Buru doanya gimana sama Tuhan? Ya kayak gitu tuh Bapak Ibu. Kayak gitu. Ya seperti itu. Ada jangan bayangkan kalau saya doa gini. Ya Tuhan, ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bapak Ibu jujur saya tidak mampu ya. Itu Tuhan Yesus. Saya belum mampu, saudara. Saya belum mampu. Itu Tuhan Yesus. Makanya bukan saya yang jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Karena saya tidak mampu. Ketika orang nyakitin saya, terus saya suruh belajar berkata, ya Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Nggak bisa saya, Bapak Ibu. Terus gimana? Kita harus belajar apa adanya seperti seorang anak dengan papanya. Saya mau Anda coba introspeksi. Anda bagaimana cara berdoa sama Tuhan? Apa adanya, terbuka. Saya kadang-kadang diketawain teman saya kalau teman saya itu tahu cara saya berdoa. Satu kali nih, saya baca cerita di berita di Australia, ada orang menang lotre. Hmm, menang lotre, Bapak Ibu. Lotrenya enggak main-main. 1 triliun hadiahnya. 1 triliun. Orang yang dapat masih umur 27. Bapak Ibu tahu, detik saya habis lihat berita, saya tidak masuk kamar, lalu nyanyi 2 3 pujian berdoa. Enggak, Bapak Ibu. Saya di depan televisi siaran berita itu, saya ngomong begini sama Tuhan. Aduh Pak, 1 triliun ya. Kalau saya yang dapat, saya mau pakai buat begini, 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 begini. Terus saya bilang, Pak boleh nggak ya Pak? Kalau misalnya Papa sekali aja deh, sekali aja. Entah gimana deh, kasih urut ketiban rezeki kayak orang ini. Saya tidak tahu dia anak Tuhan apa bukan, tapi Tuhan, aku ini anakmu loh. Gak maukah kau kasih sekali aja 1 triliun? Saya pasti tetap tidak akan memungkiri engkau. Saya tetap akan melayani, saya tetap akan cinta Tuhan. Jadi saudara ada bayangkan, ya lo nyogok Tuhan dong Bu. Mungkin, tapi itu bahasanya anak nggak sih Bapak Ibu? Kalau anak itu kalau anak itu mau ngerayu papanya atau mamanya untuk minta duit, kan gitu toh Bapak Ibu ya. Jadi gini, Pak, minta izin dong gini, janji-janji nanti nggak akan nakal, betul nggak? Janji nggak akan nakal, ya kan? Nggak ada. Jadi saya tuh kalau doa sama Tuhan itu, ya itulah yang saya belajar, tidak ada jarak. Baik soal waktu, frekuensi, maupun soal topik Bapak Ibu. Anda tidak akan menemukan saya berdoa seperti ini. Ya Bapa yang di surga, pilihlah hambamu ini, dan kiranya engkau menaruh belas kasihan kepada hambamu. Hambamu sangat penuh dengan masalah dan tertekan ya Tuhan. Mengapa engkau tidak menaruh belas kasihan? Jangan palingkan wajahmu dari hambamu. Saya ngutip Mazmur ya Bapak Ibu. Jangan palingkan wajahmu dan janganlah hindari hambamu. Saya tidak pernah loh Bapak Ibu. Bukan berarti salah, enggak. Bukan berarti yang doanya seperti itu ada jarak. Saya enggak tahu, karena saya enggak bisa menghakimi orang. Kita enggak boleh ngakimin orang. Kita enggak bisa ngelihat orang dari permukaan. Yang tahu dia dia enggak ada jarak sama Tuhan itu ya cuman Tuhan sama dia sendiri gitu loh. Tapi intinya, inti yang saya maksud adalah ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada jarak, maka engkau sudah menjadi pribadi yang sangat terbuka dengan Tuhan apa adanya. Marah ya marah, kesel ya kesel, jengkel ya jengkel. Tapi yang penting bukan itu terakhirnya, tapi yang penting itu gini. Iya Pak, saya tahu Papa kepengen aku ngampunin kan, pasti. Ya, ntar ya Pak ya, izinkan Ruth emosional dulu sebentar. Izinkan Ruth ekspresif dulu sebentar ya Pak. Setelah, iya orang ini menjengkelkan seperti itu. Oke Pak, sudah selesai. Sekarang Pak, Ruth mohon beri kekuatan supaya Ruth itu
bisa ngampuni dia. Beri saya kekuatan. Tolong saya mau nurut firman-Mu. Nah, yang penting kan akhirnya begitu, toh Bapak Ibu, iya kan? Bukan berarti kita tidak bisa marah, bukan berarti kita tidak bisa goyang, bukan berarti kita tidak bisa khawatir. Apakah Burut bisa khawatir? Oh, sangat bisa. Saya khawatir ya, saya ngomong, Pak, aku takut loh, Pak. Ini waktunya membayar uang sekolah, aku takut loh, Pak. Aku beneran takut. Tapi aku tahu, Pak, Engkau tidak akan tinggalkan saya. Tapi ini yang namanya perasaan ini loh tetap takut. Tolong ya, Pak ya. Tolong mampukan saya supaya jangan takut lama-lama. Jadi doa doa kita bukan lagi karena sebuah aturan klise, tapi benar-benar kita menjadi pribadi seperti anak dengan Bapa. Tidak ada jarak. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar mulai sekarang introspeksi bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan saudara dengan Tuhan, doa-doa saudaranya. Dari doa saudara, sebetulnya kita bisa menilai kita itu dekat sama Tuhan enggak? Dekat sama Tuhan apa enggak? Kalau kebanyakan doa kita isinya gini, Tuhan tolong ya, aku punya hutang. Kapan kau jawab? Tuhan tolong, jamaah orang ini yang sudah bawa lari duitku supaya dia kembalikan. Tuhan tolong ya, supaya rukoku laku dengan harga tinggi dan pembelinya enggak pakai nawar dan langsung cash Tuhan, enggak pakai KPT, KPR dan sebagainya. Saudara, kalau doa saudara isinya minta-minta, maka saya boleh katakan berarti saudara itu sudah punya jarak dengan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang dekat, maka isinya tidak minta-minta. Apa boleh minta? Boleh. Tapi bukan 90% minta-minta. Orang yang dekat dengan seseorang isinya apa? Saling bertukar hati. Betul, saudara? Saling bertukar hati. Kadang-kadang saling bertukar humor. Kadang-kadang cuman topik-topik simple yang tidak ada sesuatu kedalamannya. Tapi itulah keindahan komunikasi. Saudara, saya mengajak, ayo Bapak Ibu, sesumpek apapun kalau kondisi ke depan sulit, jangan nunggu nanti ketika keadaan makin sulit. Mulai dari sekarang, bangunlah hubungan. Tidak ada jarak dengan Tuhan. Saya mengajarin anak-anak di komunitas belajar 24/7 setiap jam dengan Tuhan. Saya ngajarin mereka, ayo kita latihan yuk. Setiap jam kita ngajak ngobrol sama Tuhan. Ngobrol apapun. Bahkan ngobrol yang kadang-kadang mungkin bukan sesuatu yang penting. Tuhan kok panas ya? Tuhan gini nih kok. Ingat-ingat kalau pas waktu adem sejuk kok enak ya. Something yang sesuatu bukan deep talk. Kadang-kadang kita deep talk, kadang-kadang kita cuman ngobrol yang ringan-ringan. Tapi yuk belajar Bapak Ibu. Sesumpek-sumpeknya saudara, nggak bisa sembayang, nggak bisa ngomong. Ini yang saya lakukan. Saya setel tape, saya setel YouTube maksud saya. YouTube yang nyanyi, saya diam, saya cuma merem, saya cuma nikmati lagunya. Apakah itu sudah termasuk berdoa? Ya, itu sudah termasuk berdoa. Berdoa itu adalah ngobrol sama Tuhan. Komunikasi sama Tuhan. Jadi komunikasi itu bisa tentang apapun. Ayo Bapak Ibu jangan nunggu keadaan makin sulit. Lalu saudara bertanya kenapa Tuhan tidak membuka jalan. Kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban doa. Mari mulai hari ini kita belajar membangun hubungan. Yuk belajar Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Yuk kita latihan ya. Yuk belajar setiap hari sesering mungkin sapa Tuhan. Sesering mungkin ngobrol sama Tuhan. Bu, Tuhan tuh enggak kelihatan. Jadi rasanya ngobrol sendiri. Enggak apa-apa. Saya tergerak lagu tadi ya yang dinyanyikan. Bagus banget. Ajarku itu untuk tetap percaya. Bukan karena melihat. Tapi karena kita tahu Tuhan itu ada bersama kita. Ayo ajar kita untuk tetap percaya. Kita ngobrol, kita enggak sendirian. Kita percaya. Kenapa? Karena kebenaran berkata, Aku Tuhan Immanuel. Allah yang tinggal bersama dengan kamu. Jadi saudara enggak ngobrol sendiri kok. Ada Tuhan di sama saudara. Cuman saudara enggak bisa lihat. Cuman saudara enggak bisa ngerasakan. Enggak apa-apa. Jadi saudara jangan bilang, aku tunggu kerenyang-kerenyang. Aku tunggu bulu kuduk berdiri. No, saudara. Tuhan Maha Hadir. Ngerasa enggak ngerasa, dia ada di dekat saudara. Amin.
Hal kedua yang penting, bagaimana membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang pertama tadi, hubungan yang tidak ada jarak. Tidak ada jarak bicara tentang waktu. Waktu yang berkesinambungan terus-menerus konsisten. Enggak 1 jam ini doang, terus setelah itu lupa, enggak sembahyang apa. Enggak seperti itu, saudara, berkesinambungan. Dan kemudian keterbukaan apa adanya. Tidak ada jarak sama Tuhan. Yang kedua, saya mengajak kita membuka Yeskiel 47. Bapak Ibu, waktu saya lihat Yeskiel 47 ini keren banget. Kita lihat Yeskiel pasal 47. Kalau saudara membaca di kitab Yeskiel pasal 47, Anda akan melihat eh, sesuatu yang kita anggap kayak simbolis ya. Yeskiel 47. Kita lihat ada sebuah penglihatan nih yang diterima oleh Nabi. Ada penglihatan yang diterima oleh Nabi Yeskiel. Yeskiel pasal yang ke-47, penglihatannya tentang apa ini? Yaitu tentang air yang keluar dari bait suci. Wah, Bapak Ibu, bagus banget kalau Anda baca nanti di rumah, punya waktu setelah Zoom, Anda baca lebih detail ya. Saya akan lompat langsung. Ceritanya, Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan ada air keluar dari bait suci. Kita percaya, satu kali Yesus ketemu dengan seorang wanita Samaria, dan dia bilang gini, jikalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum air hidup, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Jadi kita percaya penglihatan yang diterima oleh Yeskiel, air ini bicara tentang Tuhan. Ya, air ini berbicara tentang Tuhan. Air ini keluar dari bait suci. Kita percaya di Perjanjian Baru, air ini Tuhan menunjuk dirinya seperti air hidup. Keluar dari bait suci. Bukankah Yesus keluar dari kenyamanan surga, masuk ke dunia, masuk ke pelataran di mana banyak orang-orang berdosa. Di situ dia seperti air yang keluar dari bait suci. Amin, Bapak Ibu. Kita akan melihat ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Anda perhatikan ya, diingat. Jadi air itu nyambung terus, tambah lama tambah banyak. Pertama kali levelnya pergelangan kaki. Ayat yang keempat, ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut. Bagian kedua di lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu sekarang sudah sampai di pinggang. Jadi 3 sampai pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, saudara, ini bicara tentang berjalan dengan Tuhan. Ini bicara tentang masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam. Kalau Anda lihat, penglihatan air dari pergelangan kaki, lalu ke lutut, lalu ke pinggang, sampai menjadi sungai. Ini sebetulnya menunjukkan juga level keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Ya, kita percaya air ini bicara tentang Yesus juga kalau di Perjanjian Baru ya. Jadi kita percaya bahwa ini menunjukkan level kedekatan kita sama Tuhan. Level kedekatan kita sampai mana? Nah, sebetulnya ada banyak yang bisa kita bedah dari sini, tapi saya akan mengambil yang simpel aja dulu untuk porsi malam ini. Saudara, Anda lihat, air itu di pergelangan kaki. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau air itu ada di pergelangan kaki, kira-kira kaki kita masih bisa berlari enggak? Masih bisa. Pasti ya. Kita bisa enggak mau berjalan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, terserah. Masih bisa kan? Masih bisa. Bagaimana kalau air itu mulai sampai ke lutut? Masih bisa enggak dipakai untuk mau jalan ke depan, ke belakang? Masih bisa, Bu. Ya kan? Masih bisa. Terus kemudian sampai ke pinggang.
masih bisa nggak dipakai untuk jalan? Masih bisa kaki kita dipakai untuk jalan mungkin sampai pinggang kayak masih bisa, tapi mungkin kalau untuk berlari sudah mulai berkurang kecepatannya, betul nggak? Kalau untuk berlari kebebasannya sudah sangat berkurang dibandingkan dengan yang di pergelangan kaki. Anda lihat ya. Lalu yang terakhir, sampai sudah tidak bisa diseberangi, sampai sudah tidak bisa jalan, boro-boro mau jalan, lari, tidak bisa semuanya, dia harus sampai ikut dengan arus sungai karena begitu deras. Betul nggak? Arusnya begitu deras sampai dia cuma bisa berenang, tidak bisa berjalan kaki, orang tidak bisa berenang, dia cuma bisa ngikutin arus sungai. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, bicara tentang masuk hubungan yang lebih dalam, bukan hanya bicara tentang berapa seringnya kita ngobrol sama Tuhan saja. Juga bukan hanya berbicara tentang topik-topik keterbukaan yang kita bicarakan dengan Tuhan. Bukan hanya sampai di sana. Tapi ada satu faktor lain. Makin dalam kita dengan Tuhan, cirinya kita tidak bisa lagi memakai kaki kita. Saya ulangi. Makin dalam kita relationship dengan Tuhan, maka kita tidak bisa lagi pakai kaki kita. Mau jalan sendiri, mau kemana. Kita tidak bisa lagi mau jalan terus, terserah kita. Kita mau lari, kita makin tidak bisa. Kita cuman punya satu choice, satu pilihan. Kita ikut terhanyut dengan air. Kita yang ngikutin arus air, bukan kita yang ngatur air. Dengan kata lain, hubungan yang makin dalam dengan Tuhan, cirinya adalah makin kita tidak mengontrol hidup kita, tapi menyerahkan Tuhan yang mengatur dan mengontrol hidup kita. Makin saudara sering ngatur sendiri. Sebetulnya kalau kita bilang hubungan saudara dengan Tuhan seperti pergelangan kaki. Saudara cuman, Anda tahu enggak sih kalau orang airnya sepergelangan kaki, Anda nggak bisa berenang, Anda cuma bisa apa? Becek-becek main air. Banyak anak-anak Tuhan, hubungannya dengan Tuhan hanya sampai di level becek-becek main-mainan. Main-mainan, seneng-senengan, ciprat-cipratan, lari-lari, ketawa-ketiwi, terus kakinya dipakai untuk air itu diciprat-cipratin ke temennya. Jadi seenaknya dia sendiri, tapi dia anak Tuhan. KTP-nya tulisannya KTP Kristen. Tapi kalau mau ditanya relationship sama Tuhannya seperti apa? Kalau banyak dari hidup kita, kita semua yang ngatur sendiri. Itu berarti relationship kita cuma sampai mata. Tapi kalau sampai pada level di mana kita bilang begini, Tuhan, bukan cawan ini mauku, tapi maumu yang terjadi. Disitulah maka kita tidak lagi bisa berlari dan jalan menurut keinginan kita, tapi kita benar-benar yang menuruti keinginan Tuhan. Setiap kita punya level sendiri-sendiri. Mungkin ada yang baru sampai mata kaki. Kalau ini kebebasannya hampir 100%. Bebas ngatur sendiri, mau lari, mau jalan, mau ngapa-ngapain tuh bebas, masih gampang. Mulai di lutut sudah mulai ada kebebasan yang dikurangin. Misalnya, dulu ndak pernah berdoa, sekarang setelah jadi anak Tuhan, berdoa. Ada waktu, walaupun capek-capek, ya tetap berdoa. Walaupun capek dan ngantuk, tetap baca Alkitab. Kebebasan kita agak sedikit rasanya dibatasin. Tapi kita masih banyak ngatur sendiri. Mau invest ya terserah kita, duit-duitku sendiri.
mau beli barang ya terserah saya, wong duit saya sendiri. Tapi yang mulai sampai ke pinggang, mulai berkurang lagi kebebasannya. Dia bukan cuman baca Alkitab, yang lain pergi jalan-jalan dia harus baca Alkitab, yang lain mungkin eh, bisa pergi kemana-mana, dia mulai masuk doa puasa, mulai ada kebebasan yang dibatasin, mulai ada kebebasan yang dibatasin lagi. Dan yang ke level yang paling puncak, udah tidak ada kebebasan lagi. Yang orang bilang begini, kehendakmulah kehendakku. Keinginanmu Tuhan, keinginanku. Jadi artinya ini orang-orang yang mungkin kalau levelnya tuh seperti gini lah. Disakitin orang, ditampar pipi kanannya, aduh, maksud hatinya mau nampar balik, tapi Tuhan, aku tahu kamu enggak mau aku nampar balik. Ya Tuhan, orangnya menjengkelkan, diampuni, orangnya menyakiti, malah diajak makan, sakit, tapi tetap diajak makan karena dia tahu ini Tuhan suka. Jadi ada bagian dari diri kita yang disalibkan gitu loh. Jadi level yang paling tinggi dari masuk hubungan yang dengan Tuhan adalah level di mana saudara sudah tidak mempertahankan hakmu lagi. Tapi saudara mengikuti yang Tuhan mau. Kenapa orang nggak bisa ngampunin? Sederhana, karena dia masih merasa berhak untuk dihormati. Dia keterlaluan, Bu. Dia keterlaluan. Saya direndahkan seperti ini. Nah, berarti dia merasa punya hak yang dia harus pertahankan, yaitu dihormati. Tapi kalau sampai pada level di mana kau mengikuti arus, Tuhan, aku sangat terluka. Tapi aku mau melepaskan pengampunan. Dan aku tahu Tuhan suka dengan ini. Wow. Ini yang saya boleh bilang. Ini baru orang-orang yang intim sama Tuhan. Jangankan itu mau mau invest, mau lakukan sesuatu, apalagi investasi, mulai melibatkan Tuhan. Tuhan, apakah Engkau berkenan? Apakah Engkau boleh kalau saya begini, begini, begini? Bukan lagi dia yang ngatur sendiri. Dan belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam. Saya mau akhirin, coba kita lihat. Ayat 12 dari Yeskiel 47. Yeskiel 47 ayat 12. Menyenangkan Anda baca ya. Semua ayatnya bagus-bagus. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Lihat nih pohon buah-buahan Bapak Ibu. Bukan pohon bukan pohon yang tidak ada buahnya, pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Wow, buahnya tidak habis-habis Bapak Ibu. Mau musim kering, nanti mau ada krismon kayak mau ada pandemi kayak buahnya tidak habis-habis. Ini amazing. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Jadi yang kemarin belum habis, tiap bulan keluar lagi. Ya tambah lama tambah banyak. Jadi bulan kemarin sudah dapat income, belum habis tiap bulan ada lagi. Nah sekarang kan banyak orang-orang lagi mengeluh nih Bapak Ibu. Gaji kemarin belum akhir bulan sudah habis. Nah ini Bapak Ibu, yang kemarin belum habis tiap bulan udah ada lagi nih. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari mana? Tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Wow. Bapak Ibu lihat ayat 9, lihat amazing, lihat ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Jadi yang asin-asin jadi tawar loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu anggota keluarga yang asin-asin, karena saudara sudah tingkat penyerahannya sama Tuhan seperti itu, maka yang tawar-tawar, yang asin-asin itu jadi tawar.
Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Berarti ibaratnya itu gini, kemana saja saudara jalan, apa yang Anda sentuh akan diberkati. Kemana saja saudara jalan, apa yang Anda kerjakan akan di-bless sama Tuhan. Anda bertanya, kenapa kok saya ini kerja apa aja kok tidak jalan? Lalu Anda menyalahkan Tuhan, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Mari coba introspeksi. Anda hubungannya dengan Tuhan seperti apa? Kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Tuhan sendiri bilang, kamu akan berbuah banyak. Kalau Dia tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia. Bahkan Tuhan bilang, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkan. Tapi saya percaya kalau kita tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kita, kita tidak akan minta. Saudara tahu kenapa? Karena kita sudah dipuaskan oleh kehadiran-Nya. Saya cuma mengajak, ayo teman-teman yang di Zoom malam hari ini hadir. Mari kita bangun relationship kita. Saya cuma ingin mengingatkan, kondisi sulit ini masih baru awal loh. Ini baru awal 2025. Makanya saya bilang masih awal. Dan jangan kaget kalau ini agak panjang. Bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi kondisi yang sangat panjang? Saya percaya tetap kuncinya bukan strategi marketing apa yang harus saudara lakukan. Beberapa hamba Tuhan ngajarin gini, untuk memenangkan alam dunia ini, fisik, kita harus memenangkan dulu di alam roh. Karena apa yang ada di alam roh itu terjadi dulu, baru kemudian dari alam roh itu akan terwujudkan di alam fisik. Nah, apa yang harus kita lakukan di alam roh? Menangkan dulu di alam rohnya. Bagaimana? Bangun relationship sama Tuhan. Masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam. Bagaimana membangun hubungan lebih dalam? Kita bicara tentang tidak ada jarak. Bagaimana bicara tentang tidak ada jarak, Bu? Ya bicara tentang waktu dan konsistensi. Itu pasti. Bagaimana mungkin Anda bilang tidak ada jarak? Anda bilang sama saya, sama istri saya, sama suami saya tidak ada jarak. Tapi komunikasi 1 bulan sekali. Bagaimana saudara percaya bahwa dia tidak ada jarak sama istrinya? Oh, walaupun cuma 1 bulan sekali, cuma 5 menit, itu quality kok. Yang penting kan quality, Bu. Quality time, bukan quantity time. Loh, Bapak Ibu, kalau belajar quality dan quantity itu juga harus bareng-bareng. Gitu kan? Kamu ngomong quality tapi quantity-mu enggak ada, ya juga sama aja enggak imbang. Jadi artinya kita bicara tidak ada jarak, juga bicara tentang waktu, konsistensi. Dan bicara tidak ada jarak juga bicara tentang keterbukaan dengan Tuhan. Sebuah relationship sampai seperti Tuhan itu kayak papa sama anak. Nggak ada penghalang. Dan yang paling penting, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan adalah sampai pada level di mana saudara, engkau akan berkata begini, Tuhan, aku nggak mau memutuskan sendiri. Aku mau Tuhan yang memutuskan. Aku akan tunggu sampai Tuhan tunjukkan Tuhan maunya apa. Berani enggak Bapak Ibu kalau dapat tawaran investasi? Berani enggak untuk tidak melangkah dulu sampai menemukan pimpinan Tuhan? Bu, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Percayalah, makin engkau konsisten bangun hubungan dengan Tuhan, aneh. Tuhan bisa bicara dengan jarak apapun, dengan langkah apapun, bisa dikasih kita pengertian untuk menangkap pimpinan Tuhan. Berani enggak kehilangan kesempatan invest karena Bapak Ibu menunggu Tuhan dan ternyata Tuhan enggak bicara-bicara atau saya enggak dengar. Percaya enggak Bapak Ibu, kalaupun Anda enggak dengar, kalau memang sebuah kesempatan itu memang dari Tuhan untuk Anda, tapi Anda berniat untuk mencari pimpinan Tuhan, tapi karena belum dengar-dengar juga, dan akhirnya kesempatan itu hilang, percaya enggak Tuhan akan kasih kesempatan-kesempatan lagi, bahkan yang jauh lebih baik. Amin. Jadi jangan takut untuk kehilangan kesempatan. Hanya karena saudara tidak bisa nunggu pimpinan Tuhan. Nah, jangan takut kehilangan tawaran. Hanya karena saudara tidak bisa menunggu pimpinan Tuhan. Belajarlah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran.
semua akan ditambahkan kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya melewati kondisi ke depan yang makin tidak mudah. Saya berdoa teman-teman di Raja Wali, Anda kan seperti di Yeskiel 47, kemana saja Anda berjalan akan disentuh dan hidup. Amin. Kemana saja Anda berjalan akan tersentuh oleh Anda dan menjadi hidup. Dan yang amazing, tiap bulan selalu ada buahnya lagi. Dan bukan seperti kemarin-kemarin. Ya ampun Bu, bulan kemarin belum habis, uangnya udah habis. Nah ini tidak seperti Yeskiel 47 Bapak Ibu. Bulannya belum habis, buahnya sudah habis Bu. Kurang-kurang nih Bu, sampai puasa enggak makan. Saya berdoa itu enggak terjadi. Bulan kemarin belum habis, bulan ini sudah ada lagi. Jadi kan tambah lama, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Kuncinya jangan minta-minta, ya kan? Jangan minta-minta melulu. Kedekatan saudara dengan Tuhan. Ayo, kita akan lihat topiknya apa. Kejujuran, keterbukaan. Orang akrab itu nggak bahas minta melulu. Kalau bahas minta melulu itu namanya bukan orang dekat. Itu berarti Bapak Ibu mendatangi departemen pelayanan masyarakat. Kan gitu ya. Departemen pelayanan masyarakat. Pak, minta ini ya. Pak, minta ini. Berarti Anda sedang mendatangin customer service. Nah, berarti hubungan saudara dengan Tuhan adalah customer dan customer service officer. Saudara, Tuhan ajarkan tinggal di dalam, maka engkau akan berbuah banyak. Waktu kita berenang di dalam sungai, maka tiap bulan ada lagi buahnya. Bahkan daunnya pun bisa jadi obat. Oh, luar biasa. Semuanya berguna, semuanya berfungsi, semuanya menghasilkan. Saya berdoa Ibu teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, teman-teman di PD Raja Wali akan menjadi pribadi yang ngalamin seperti Yeskiel 47. Anda baca ini keren banget ceritanya. Anda baca keren banget. Amin, saudara. Pak, ini Pak Tin ya, Pak Tin, Tin tulisannya di layar Tin. Ini enggak tahu Pak